Munabbih. Beliau menceritakan bahwa di langit keempat itu berkumpul banyak malaikat. Sabahan wa masa'ah, pagi dan sore, mereka para malaikat di langit keempat senantiasa menyeru kepada manusia, memanggil-manggil manusia, manggil-manggil kita semuanya. Ya abna'a arba'in, gaddana hasadukum. Kalian yang usianya sudah 40 tahun, ibarat tanaman, ntar lagi panen, ntar lagi dituai. Karena itu sering kita dengar usia 40 tahun ini usia yang rentan, baik dalam urusan jasmani maupun rohani, zahir maupun batin, dunia maupun akhirat. Misal kalau sudah usia 40 tahun, kita mulai jaga makan, jaga minuman, pola hidup, istirahat cukup. Kenapa? Jangan sampai macam-macam, nanti akhirnya sakit. Usia 40 tahun itu adalah usia kematangan, usia kedewasaan seseorang. Jangan sampai dia salah menentukan jalan hidupnya, sehingga usia 40 tahun adalah usia yang pertama kali diseru oleh malaikat kepada manusia. Yang kalian usianya sudah 40 tahun, ibarat tanaman ntar lagi dipanen. Artinya kalau kita sudah usia 40 tahun harus betul-betul bijaksana dalam menentukan sikap hidup. Jangan sampai salah langkah, karena resikonya sudah di akhirat. Tanaman udah mau dipanen ini panen apa gagal panen ntar lagi. Jangan sampai ketika kita dituai kita dalam keadaan gagal. Sehingga dikatakan jika ada seseorang usianya 40 tahun tapi fokus konsentrasinya masih lebih kepada dunia daripada akhirat. Adapun akhirat nomor 2. Kalau sempat ntar, kalau ada waktu, kalau nggak sibuk, ya kalau nggak ngantuk, nggak capek sih, urusan akhirat. Urusan dunia nggak ada alasan. Fokus, konsentrasi, semangat. Maka dikatakan oleh Nabi, falyatajahhaz ilan nar. Ini orang udah booking neraka sebelum matinya, hadirin. Udah daftar masuk neraka, badan belum mati. Kalau usia 40 tapi fokus konsentrasinya masih urusan dunia terus, urusan akhirat ntar gampang. Usia 40 belum terlalu tua. Malah dikatakan siapa orang yang usianya 40 tahun tapi maksiatnya jauh lebih banyak daripada taatnya. Taat sih, cuman maksiatnya masih candu, jadi hobi dan kegemarannya. Usia sudah 40 tahun, ya usia berapapun pasti maksiat kita ini. Ada aja kemaksiatan yang kita lakukan, cuman kalau sudah usia 40 tahun ke atas udah waktunya mentas. Kalaupun maksiat ya karena kesandung, karena kepreset. Kalau dulu mungkin maksiatnya renang, bukan kepreset lagi. Orang Jawa bilang jegur sudah selulup maksiatnya. Seneng dia maksiat, hobi, gemar, menjadi candu baginya. Udah 40 tahun, udah mentas. Tapi kadang-kadang orang mentas itu ya kepreset, kesandung, kecipratan kadang-kadang. Beda. Ini usia 40 tahun tapi masih seneng sama yang namanya maksiat. Taatnya nggak seberapa dibandingkan maksiatnya. Maka setan datang kepada dia sambil ngeraupi mukanya, sambil bilang, "Boloku, koncoku, hadza wajhun la yuflih abada." Ini wajahnya orang yang nggak bakal seneng kayak anak selama-lamanya, katanya setan. Nah, itu selagi kita masih hidup berarti kita masih punya kesempatan untuk taubat. Dari yang masih fokusnya dunia, udah mulailah kita terima keadaan kita. Mulai ganti haluan akhirat kita fokusnya. Kalau ada di antara kita yang usianya 40 tahun masih ada kemaksiatan yang menjadi kegemarannya, berhenti. Istowu
Sudah waktunya mentas. Jangan sampai dipanen dalam keadaan gagal. Ya abna'a khamsin, kalian yang usianya 50 tahun, madza qaddamtum wa madza akhartum. Kata malaikat, seruan mereka, kalian yang usianya 50 tahun, apa yang sudah kalian lakukan untuk kepentingan kalian sendiri, hajat kalian sendiri nanti di akhirat, dan apa yang sudah kalian wariskan untuk anak kalian, keluarga kalian. Warisan bukan harta dalam hal ini, tapi nama baik. Mana ala walidun waladahu min nahlin afdala min adabin hasan. Kira-kira kalau kita meninggal sebagai orang tua, anak kita mengenang kita sebagai apa? Ahli berjamaah, ahli masjid, ahli Quran, ahli sedekah. Nama baik. Tidak ada pemberian yang paling afdal dari orang tua kepada anak melebihi adab atau suri tauladan yang baik. Contoh yang baik bagi putra-putrinya. Jangan sampai kita ini bingung untuk mewariskan harta kepada anak, tapi kita menghadap kepada Allah tidak bisa membawa bekal dari harta yang kita punya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebelum jadi pejabat kaya raya, malam pelantikan miskin mendadak. Kenapa? Hartanya untuk muslimin semua. Hartanya untuk muslimin semua. 2 tahun beliau menjabat, beliau ngomong sama istrinya, mohon maaf, mulai sekarang aku tidak bisa menyentuh kamu. Kalau kamu gak kuat, bilang, aku ceraikan kamu, cari suami yang lain. Malam pelantikan itu, gordennya, karpetnya yang bagus-bagus digulung, dijual, hartanya untuk kepentingan muslim. Singkat cerita, beliau ketika akan meninggal dunia, datang satu orang menjenguk beliau. Beliau punya anak 15. Fakir, miskin. Maka ini orang yang jenguk merasa kasihan. Wahai Umar, Amirul Mukminin, sebelum engkau menjadi pejabat, siapa yang gak kenal kamu? Kaya raya, terhormat, terpandang dari segi materi. Tapi 2 tahun terakhir kamu miskin. Dan sekarang keadaan kamu sudah sakit keras. Yang aku tanyakan, 15 anaknya kamu, kalau kamu meninggal sekarang, kamu tinggalkan apa untuk mereka? Dengan ringan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku tinggalkan bagi mereka adalah ketakwaan. Sholat berjamaah lancar rezekinya, sholat duha istiqomah lancar rezekinya, waqiah lancar rezekinya, tahajud minta sama Allah lancar rezekinya. Itu yang aku tinggalkan untuk mereka. Kenapa kamu gak tinggalkan harta untuk mereka? Aku lebih butuh sama hartaku daripada mereka. Hartaku itu milikku. Aku ingin menikmati duniaku, bukan hanya di atas dunia, tapi sampai aku meninggal aku tetap menikmati itu dunia. Artinya apa? Aku khawatir, kata beliau, kalau aku wariskan itu harta kepada anak-anakku, mereka pakai untuk maksiat. Lah buat apa saya ini banting tulang cari harta untuk anak, ngeletek anak ketika aku mati dipakai untuk maksiat, cuman bisanya transfer dosa. Ngapain? Aku lebih butuh sama hartaku, entar lagi aku mati. Adapun anakku, dengan aku atau tanpa aku, rezekinya mereka udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya bapak nggak nambah rezekinya anak, tanpa adanya bapak nggak ngurangi rezekinya anak. Aku pasrahkan urusan mereka sama Allah. Yang penting mereka harus menjadi anak-anak yang soleh. Selesai. Aku khawatir banting tulang, peres keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang untuk anak. Nggak tahunya aku meninggal bukan dipakai untuk taat, transfer pahala, transfer dosa. Enggak. Aku butuh sama hartaku. Terlagi aku mati, enggak jadi masjid, jadi karpet misalnya, jadi sound misalnya, wis itu aja deh. Disedekahkan, diwakafkan, dibagi-bagi. Enggak. Ini mindset yang perlu kita renungkan mulai sekarang. Enggak gampang. Semua orang tua pasti sayang sama anak-anaknya, ingin mewariskan harta kepada anak dengan tujuan biar mereka tidak susah sebagaimana kita susah dulunya. Bagus. Cuman
Nggak ada salahnya kalau mindset Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga kita renungkan betul-betul. Iya, jangan-jangan dipakai maksiat nanti. Saya kasih TV dipakai maksiat, saya kasih HP fasilitas dipakai maksiat, saya kasih kendaraan dipakai maksiat. Bukannya dipakai taat untuk bakti sama orang tua, dipakai maksiat. Itu perlu kita renungkan mulai sekarang. Tenang aja kalau masalah rezeki mah. Anaknya kita, bukan kita Tuhannya, bukan kita ya. Kita ini cuma alat. Ketika alat yang satu hilang, Allah gampang untuk cari alat yang lain untuk menyampaikan menjadi wasilah rezekinya anak kita. Tenang aja kalau itu. Cuman ya pasti ada kekhawatiran buat kita. Nah, seburuk-buruknya orang tua kata ulama adalah mereka yang bingung, ya, mati ninggalkan segalanya untuk anak. Wah, warisannya banyak, tapi dia menghadap kepada Allah tangannya kosong. Padahal hartanya punya itu. Coba jadi masjid bisa itu. Coba jadi panti asuhan bisa itu. Coba jadi beras sembako dibagiin kepada fakir miskin bisa itu. Tapi semuanya untuk anak. Dia kembali kepada Allah, mana? Ada ya Allah. Ada. Ini seburuk-buruknya orang tua. Nah, ya abna asitin, kata malaikat, kalian yang usianya sudah 60 tahun, la udra lakum, qad jana ajalukum. Enggak ada alasan lagi bagi kalian. Betul-betul yang namanya ajal udah dekat buat kalian. Kadang-kadang kan ada orang itu beralasan. Coba Bib, kaki saya masih kuat Bib, saya akan berangkat 5 waktu berjamaah. Pertanyaannya, dulu ketika kuat dipakai untuk apa? Coba mata saya masih kuat Bib, saya akan baca Quran ini dan itu. Dulu ketika masih kuat dipakai untuk apa? Ini alasan, bisa memang betul-betul alasan, atau jangan-jangan hanya sekedar alibi. Yang itu tidak berlaku alibi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menipu hakim, tapi kalau Allah nggak bisa kita tipu dengan alasannya kita. Misal ada di antara kita dulu ketika mata masih kuat sehari 1 juz, misalnya. Tambah tua baca sedikit pusing, sehari cuma 2 lembar. Nah, alasannya diterima nih. Coba Bib, saya ini masih kuat matanya, saya akan baca Quran sehari 1 juz seperti dulu. Oh pantas. Dia bacanya walaupun 2 lembar dapat pahalanya 1 juz. Jenengan ketika panjang umur sehat walafiat sering datang ke masjid, sekali waktu sakit 2 hari 3 hari seminggu ke masjid, walaupun sholatnya di rumah tetap dihitung pergi ke masjid. Kenapa? Memang ketika sehat pergi ke masjid, bukan ketika sehat perginya kemana. Ketika sakit, coba saya sehat Bib, saya ke masjid Bib. Nah, ini alibi namanya. Nggak payu, nggak laku di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau buat hakim mungkin bisa tertipu dengan alasan ini, buat Allah nggak laku. La udra lakum qad jana ajalukum. Nggak ada alasan bagi kalian, betul-betul yang namanya ajal udah dekat dengan kalian. Hadirin hadirat sekalian rahmatil Allah, sebagaimana yang kita tahu bahwa tugas manusia yang paling utama adalah ibadah. Ya, dikatakan dalam sebuah syair, laital khalqa lam yukhlaqu wa idza khuliqu alimu limadza khuliqu. Bagi manusia kita semuanya, yang kita kalau nggak sadar, nggak ngerti, nggak paham bahwa kita ini diciptakan untuk apa, mending tidak tercipta seandainya bisa. Alangkah pentingnya bagi seorang manusia, untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk main-main, tapi betul-betul untuk ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan ya betul-betul untuk ibadah. Sayyidina Abu Bakar, manusia terbaik setelah Rasulullah di zamannya. Itu beliau pernah mengatakan, seandainya aku ini nggak jadi manusia, seandainya aku ini nggak jadi Abu Bakar, seandainya aku jadi kambing yang diperah susunya, kalau sudah gemuk disembelih kepalanya, dicincang tubuhnya, disate, dimakan, jadi kotorannya manusia. Nanti di akhirat jadi debu. Enak wis. Jadi manusia ini tanggung jawabnya berat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya aku gak jadi Abu Bakar, aku jadi kambing di dunia, jadi makanannya manusia, ujung-ujungnya jadi kotoran, di akhirat jadi debu. Dengar begitu Sayyidina Umar nyaut, jawab, Abu Bakar,
Kalau kamu berharap jadi kambing, aku berharap jadi rumput yang dimakan kambing. Prosesnya nggak lama, rumput dimakan kambing jadi kotoran, selesai. Kalau kambing kan masih lama, kambing perah susunya, disembelih, ini itu baru jadi kotoran. Enggak, jadi rumput dimakan kambing, keluar dari kambing jadi kotoran, selesai. Nanti di akhirat sama, jadi debu. Mereka yang masuk neraka, waliyadzubillah, nanti berandai-andai, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, coba dulu engkau ciptakan aku jadi binatang ya, sekarang aku jadi debu, tapi karena engkau ciptakan aku jadi manusia, aku disiksa di neraka. Ya gulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ya Allah, coba aku jadi debu ya, enak jadi binatang daripada jadi manusia, karena mereka masuk neraka. Kita harus tahu esensi atau tujuan asli daripada Allah menciptakan kita itu untuk apa, dan bertanggung jawablah dengan itu semua. Karena kita diciptakan itu adalah nikmat. Sampai sekarang tidak ada satupun detik yang kita kosong daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa mahbub." Siapa di antara kita ini kan semuanya minta panjang umur kita. Semua minta panjang umur, enggak ada yang minta mati cepat. Semuanya minta panjang umur. Tapi ketahuilah, kata Nabi, barang siapa yang nilai umurnya, nilai hari ini, nilai dia sebagai manusia di mata Allah hari ini, enggak lebih baik daripada kemarin, sama, fahuwa maghbun, itu orang-orang tertipu. Jenengan punya toko di pasar, berangkat pagi pulang sore, sehari-hari 8 jam kerja buka toko, kulak harga 1 juta tapi juga dijual 1 juta. Secara nominal memang nggak rugi sih, tapi hakikatnya rugi enggak? Rugi apa kira-kira? Rugi waktu, buang umur, melakukan kesia-siaan. Sama, apa perlunya kita minta panjang umur kalau ternyata nilai kualitas hidup kita dalam pandangan agama, ketaatannya, ibadah dan amal solehnya sekarang sama kemarin sama. Ini ibarat pok. Buat apa kita minta panjang umur hanya untuk pok? Enggak. Kita buka toko cari untung, sama. Kita minta panjang umur juga untuk cari untung. Gimana caranya? Jadikan hari ini lebih baik daripada kemarin. Jadikan besok lebih baik daripada hari ini. Jadikan lusa lebih baik daripada esok. Terus begitu. Gimana caranya kita ini selalu termotivasi untuk besok lebih baik daripada sekarang, lusa lebih baik daripada besok, hari ini lebih baik daripada kemarin. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Selalu introspeksi diri. Orang yang cerdas itu orang yang selalu mau introspeksi diri. Dia cari apa kesalahan kekurangan dia, itu dijadikan titik awal untuk dia berubah menjadi lebih baik. Oh, saya hari ini misal sholat subuhnya agak telat, besok jangan telat. Bukan seuntung-untungan Ustaz sholat subuh ya. Enggak. Ini bukan orang cerdas katanya. Orang cerdas itu apa yang jadi, walau kekurangan dalam ketaatan, taat tapi ada yang kurang, diperbaiki. Oh, saya hari ini karena sibuknya lupa sholat duha, besok jangan lupa walaupun 2 rakaat. Oh, Jumat yang lalu saya sedekah cuma 10.000. Padahal di kantong ada loh uang 20.000 ini. Ya walaupun ada juga sih 50.000, 100.000. Jumat depan saya 20.000 dah. Terus ini orang cerdas nih. Kenapa? Bekal akhiratnya. Lah kalau kita nggak pernah evaluasi, ya hidupnya kita stagnan. Ya begini-begini aja dah. Bahkan mungkin cenderung merosot. Kita kan punya toko nih, untung, tapi masih dipertanyakan, kok cuman segini untungnya? Kan bisa lebih daripada ini seharusnya. Untung masih dikoreksi kita urusan dunia. Kenapa urusan ibadah, urusan akhirat untung-untungan Ustaz? Begitu. Ini prioritas yang menentukan. Kalau kita memprioritaskan akhirat, kita akan lebih teliti sama urusan ibadahnya kita. Tapi kalau kita lebih prioritas dunia, ya kita lebih telitinya urusan dunia. Urusan dunia. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang punya sawah, tapi nggak ditanam,
Saya mau tanya, kebodohan bukan itu? Punya sawah tapi nggak ditanami. Kebodohan atau bukan? Kebodohan. Kalau ada orang punya sawah, nggak ditanam tapi berharap panen, itu apa namanya? Bukan bodoh lagi, kegilaan. Sama. Kita punya umur tapi nggak dipakai, kebodohan. Udah nggak dipakai berharap surga, kegilaan. Yang pakai aja belum tentu masuk surga, nggak dipakai umurnya tapi ingin masuk surga. Pakai umurnya untuk taat. Pakai umurnya untuk taat. Apa perlunya minta panjang umur kalau bukan untuk taat, hadirin? Apa perlunya kita minta panjang umur? Kata Nabi gimana? Khairukum man tala umruh wa hasuna amal. Sebaik-baiknya kalian adalah yang panjang umurnya lagi baik perangainya. Sebaliknya seburuk-buruknya kalian adalah man tala umruh wa sa'a amaluh. Panjang umurnya tapi buruk perangainya. Loh, apa perlunya kita minta panjang umur hanya untuk menjadi seburuk-buruknya manusia? Apa perlunya? Maaf, mending mati cepat daripada panjang umur tapi jadi seburuk-buruknya manusia. Panjang umur buruk perangai? Enggak. Pantasnya, patutnya kita minta panjang umur dan Allah kasih itu panjang umur kepada kita untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Dengan cara hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini, lusa lebih baik daripada besok, dan seterusnya dan seterusnya sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nggak usah jauh-jauh, coba sebagai bahan introspeksi, gimana Ramadannya kita sama sekarang? Ya mungkin ada yang penurunannya tapi landai, ada yang anjlok sudah. Al-Qurannya udah tinggal, witirnya udah tinggal, masjidnya kosong, nggak pernah bangun sebelum subuh lagi dah. Sholat ibadah sunnah, puasa sunnah nggak ada, langsung merosot. Kata Al-Imam Al-Bashir Al-Hafi, bi'sal gom alladzina la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruknya manusia itu adalah mereka yang tidak mengenal hak-haknya Allah kecuali hanya Ramadan saja. Seolah-olah kalau enggak karena Ramadan Allah bukan Tuhan. Seolah-olah mereka ibadah hanya karena Ramadannya. Kalau enggak Ramadan enggak ibadah. Witirnya mana? Al-Qur'annya gimana? Bangun sebelum subuhnya gimana? Puasanya gimana? Berantakan itu semuanya. Badan baru sebulan lebih dikit tinggal Ramadan, belum 2 bulan, belum 4 bulan, belum 6 bulan. Wal abdus salih yata'abbad hasanata kullaha. Dan ketahuilah, yang namanya orang soleh itu sepanjang tahun ibadah. Sehingga orang soleh itu Ramadan enggak Ramadan bedanya tipis. Contoh Imam Syafi'i, enggak Ramadan sehari sekali khatam Quran. Ini aja buat kita udah jauh. Sehari sekali khatam Quran Imam Syafi'i itu kalau enggak Ramadan. Kalau Ramadan 2 kali khatam Quran. Jadi perbedaannya tipis. Kenapa? Tidak beribadah karena Ramadannya. Ramadan ke Ramadan ibadah. Cuma kalau Ramadan tinggal ditingkatkan. Nah, kalau kita kan enggak mandek jegrek kalau enggak Ramadan. Begitu Ramadan mulai. Bedanya jauh. Sehingga Rasulullah SAW pun juga pernah ditanya, ya Rasulullah, amal apa sih yang paling dicinta oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, al-halul murtahil. Amal yang paling dicinta oleh Allah adalah amal yang gak mangkrak, jalan terus. Gimana gambarannya ya Rasul? Mereka yang baca Quran, khatam sampai surat An-Nas, langsung baca Fatihah dan 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Sebagai isyarat, memang khatam, tapi kan aku mati belum dalam keadaan baca Quran. Ya baca terus, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah itu sampai datang yang namanya kematian. Khatam, tapi kan belum mati dalam keadaan baca Quran. Sementara kita ingin meninggal dalam keadaan baca Quran. Ya baca terus biar kita meninggal dalam keadaan baca Quran. Khatam surat An-Nas ini sudah selesai, tapi baca dulu, langsung baca Fatihah, kemudian 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, sebagai isyarat bahwa tugas kita belum selesai. Baca Quran itu tugasnya kita.
ibadah apapun bentuk ibadahnya itu sampai mati. Ya. Nah, khatam Qur'annya, tapi setelah itu libur gak baca lagi. Akhirnya dia meninggal tidak dalam keadaan baca Quran. Itu masih mending orang yang gak khatam Al-Quran. Kenapa? Setiap hari cuma baca 5 ayat. Ramadan gak khatam, tapi istiqomah sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan baca Quran. Itu lebih afdol daripada orang yang pertama khatam sih, tapi prei. Kapan prei mati? Masih mending orang yang nggak khatam tapi baca Qurannya nggak pernah prei sampai matinya dalam keadaan baca Quran. Ini lebih afdol. Ini lebih afdol. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, idza ahbabta an tamuta alaihi falzamhu. Kamu kalau ingin meninggal dalam keadaan bagaimana, maka keadaan itu lazim. Istiqomah. Ingin meninggal baca Quran, yang sering baca Quran. Wa idza karihta an tamuta alaihi fatrukhu. Dan jika kamu khawatir takut meninggal dalam keadaan tertentu, maka keadaan itu tinggalkan. Ketahuilah, fa innal mauta baghtah. Yang namanya kematian itu adalah merupakan satu hal yang mendadak. Yang namanya mati itu yang mati kaget, yang ditinggal mati nggak kalah kaget. Jadi jangan pernah merencanakan taat dan jangan pernah merencanakan tobat. Dan terus gimana? Ya sekarang taatnya, sekarang tobatnya. Apa yang kita mampu sekarang? Dzikir, istighfar, sholawat, ngaji, iktikaf di masjid, sholat sunnah, terserah. Jangan nanti saya taat, besok saya tobat. Enggak, usia kita terlalu sulit untuk dipastikan untuk berencana taat, berencana tobat. Enggak, sekarang tobat, sekarang taat. Sesuai dengan ukuran kemampuannya kita masing-masing. Kenapa? Fa innal mauta baghtah. Yang namanya mati itu dadak. Mending kaget tapi mlebu surga. Timbang kaget, salah wis kaget mlebu neraka. Gak nyongko dia melihat mati dalam keadaan seperti itu hadirin. Nggak nyangka. Iya. Terakhir, ada cerita husnul khotimah, ada cerita su'ul khotimah. Cerita husnul khotimah itu adalah buat kita yang banyak dosa, menimbulkan harapan buat kita. Oh, ternyata seburuk-buruknya saya masih ada kesempatan untuk meninggal husnul khotimah. Ada cerita su'ul khotimah. Apa tujuannya? Buat kita yang banyak pahalanya nih, udah banyak ibadahnya, nggak GR. Hati-hati su'ul khotimah. Memang disetting oleh Allah hidupnya kita nanti di akhir umur serba nggak pasti. Biar apa? Biar yang banyak dosa nggak putus asa, yang banyak pahala nggak GR besar kepala. Diceritakan sebetulnya antara kita dengan husnul khotimah itu dekat kok. Saya mau tanya, rumah jenengan dari masjid ini jauh apa dekat? Berarti antara kita dengan husnul khotimah dengan masjid ini dekat. Coba ngacu, siapa yang nggak punya Al-Quran di rumah, yang nggak punya tasbih, yang nggak punya sejadah? Berarti bahkan husnul khotimah itu ada di dalam rumahnya kita sendiri. Pokok nganggur-nganggur buka Qurannya, nganggur-nganggur putar tasbihnya, nganggur-nganggur gelar sejadahnya. Kita kan enggak. Masjidnya dekat, misalnya bioskopnya jauh, yang diparani yang jauh, yang dekat nggak pernah diparani. Padahal kepinginnya husnul khotimah. Ada di sini kepingin mati di bioskop? Nggak ada kan? Ingin meninggal di masjid, tapi nggak pernah ke masjid. Perginya ke bioskop, perginya ke warung, ke kafe, ke restoran, berjam-jam. Al-Quran nggak pernah dibuka. Yang dibuka WhatsApp terus. Grup khatam. Statusnya orang khatam. Tahu hal ehwalnya orang, tahu. Kenapa? Dari status. Baru WhatsApp, belum Instagram, belum yang lainnya, apalagi yang muda. Game over. Kita ini ingin meninggal husnul khotimah, tapi apa yang kita lakukan nggak mengarah ke situ. Barat sama timur itu berlawanan hadirin.
Pasti orang yang mengarah ke barat menjauh dari timur. Orang yang mengarah ke timur pasti menjauh ke barat. Pasti, nggak mungkin. Saya ini ke barat ya ke timur, bebo. Sakit orang itu. Nggak mungkin. Kita ingin meninggal husnul khotimah. Apa yang kita lakukan? Apakah sesuai dengan tujuan kita ataukah tidak? Kalau enggak ya berarti husnul khotimah sekedar mimpi buat kita. Mimpi. Tapi kalau kita upayakan dan kita ikhtiari yang namanya husnul khotimah, itu baru namanya cita-cita. Diceritakan ada Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab. Ini cerita lama ya, cerita lama. Saat itu beliau hadir haulnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini pengarang kitab Sulam Taufiq. Yang tahu qasidah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin, itu pengarangnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ada haulnya, setiap tahun dirayakan, dibaca biografinya untuk ditelajani. Singkat cerita, Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab hadir haulnya karena beliau sepuh. Di akhir majelis diminta untuk maju mimpin talqin la ilaha illallah. Udah biasa di kalangan habaib kalau ada majelis, akhir majelis ditutup dengan talqin la ilaha illallah. Biasanya orang itu mentalqin la ilaha illallah, menukil hadis Nabi yang bunyinya afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdalnya ucapanku dan ucapan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Baru dituntun la ilaha illallah. Biasanya begitu. Ini enggak. Al-Habib Muhammad bin Syahab enggak. Beliau menukil hadis yang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang ucapan terakhir keluar dari mulutnya la ilaha illallah masuk surga. Ayo semuanya la ilaha illallah sampai 3 kali. Doa kunut, doa Fatihah, khitam majlis, mundur ke belakang, duduk dengan tenang, meninggal. Jangan pernah kan nonton video orang meninggal baca Quran, ada acara enak-enak tilawah Quran, ada yang meninggal ketika sujud di masjid dan lain sebagainya. Saya mau tanya, ada raut susah dari mereka? Ada raut kesakitan dari mereka? Kita melihat mereka meninggal nggak takut? Karena memang orang yang beriman, ingat ya, orang yang beriman, bukan orang yang sekedar Islam. Orang yang beriman, kata Nabi, ditarik ajalnya lembut oleh Israel, selembut bagaimana satu helai rambut yang menancap di tumpukan tepung. Halus. Begitulah cara malaikat Israel mencabut orangnya. Kita kalau melihat videonya itu kayak orang tidur, kayak orang pingsan. Plek, mari. Kayak kita mau jumatan gitu. Yang bapak-bapak itu jumatannya. Mek sempat balik. Untung nggak bablas. Tapi mereka yang tengah-tengah ceramah ngajar, pada dari yang suaranya jelas ya, orang-orang geremeng plek. Yang baca Quran juga begitu, tahu enak begitu, kayak orang kesirep. Nggak ada kayak nahan sakit, kejang misalkan ya, kemudian apa keringetan gobios misalkan, histeris teriak-teriak. Ayo, kira-kira kalau kita meninggal dalam keadaan seperti itu, kita takut sama yang namanya mati? Enggak, monoton. Tapi kan baca Quran, ngajar di masjid, sujud, tilawatul Quran, khutbah, itu yang kita kejar. Terakhir, ada cerita suul khotimah. Ada orang berangkat ke Ka'bah. Depan Ka'bah. Kita kalau depan Ka'bah gimana? Pasti doanya banyak, panjang, bahkan mungkin nangis jadi-jadinya. Ini orang datang jauh-jauh, ya Allah, matikan aku husnul khotimah. Selesai. Wah, tarik sama satu orang, nih yang lain nih.
Bukan hanya kamu, banyak hajatnya. Datang jauh sebagaimana kamu, modal besar sebagaimana kamu, meninggalkan anak istri sebagaimana kamu. Di depan Ka'bah mereka minta sambil nangis, banyak yang mereka minta. Kamu minta yang banyak. Di depan Ka'bah minta husnul khotimah tok. Ya bagus, cuman ada hajat yang lain. Minta apa kek, minta apa kek. Urusan akhirat, bukan urusan dunia. Enggak, aku cukup husnul khotimah. Loh kenapa? Aku punya 2 kakak. Kakakku yang pertama 40 tahun tukang adzan di masjid, 5 waktu sukarela. Terus di akhir umurnya dia minta ambilkan Al-Quran. Aku ambilkan Al-Quran. Saya kira mau dibaca sebagai amal terakhirnya. Dia enggak, diangkat itu Al-Quran di akhir umurnya. Dia sambil mengatakan, aku berlepas tangan dari isinya kitab ini. Aku gak melok-melok, cul-culan ambil isinya kitab ini. Mati total. 40 tahun. Posisi kakakku digantikan oleh kakakku nomor 2, 30 tahun tukang adzan. Sama, gak dibayar, sukarela, 5 waktu istiqomah. Tapi di akhir umurnya meninggal dalam keadaan yang sama. Aku menggantikan posisi kedua kakakku. Baru aku lebih beresiko untuk su'ul khotimah daripada mereka. Mereka 40 tahun, 30 tahun, sementara aku baru berapa tahun. Aku sengaja nabung haji untuk minta, wis nggak ada hajat, ya Allah husnul khotimah, aku pulang selesai. Tanya orang soleh ini, kira-kira sepanjang yang kamu tahu, dosa apa yang dilakukan oleh kedua kakakmu yang paling fatal yang kamu tahu? Kedua kakakku itu kalau malam pulaan air, ngintin, nguping, apa ya yang dilakukan pula. Nanti besok pagi diobral airnya. Biasanya orang itu kalau mau ngerasani orang, kalimat ruah itu bisa gitu ya. Iya. Jawabannya kita apa? Hopo, kan begitu biasanya. Jangan, mulai sekarang ruah. Tahu nggak kamu? Tahu. Apa sih? Tahu guys pokoknya. Ojo diladeni. Kulaan aib setiap malam pagi diobral, seolah-olah yang paling tahu rahasianya satu kampung ini anak. Kulaan aib besok tahu nggak kamu? Tahu, selesai deh. Loh, wis seru aku. Jangan jadi mustami kita, jangan jadi pendengar. Maka kata orang soleh, selagi kamu adzan di masjid tapi tidak melakukan yang dilakukan oleh kedua kakak kamu, aman insya Allah. Di Pasuruan itu berapa tahun yang lalu ada seorang guru ngaji yang mimpin tahlil macam-macam. Namanya, maaf ya kalau ada kemiripan sama nama ya, sengaja saya sebut biar lebih ngeh gitu loh kita ini. Namanya Abdul Mu'in. Benar ada ya. Namanya Abdul Mu'in. Hidupnya sederhana. Muslimin banyak yang jadi tangganya, cuma nggak perhatian sama dia. Yang perhatian tangganya satu non muslim. Bantu terus rumahnya, sembakonya, sekolah anaknya bertahun-tahun sampai si Abdul Mu'in ini kesel lah di muslim. Ngerumat anak wong, tak ajari, tak ulang ngaji, tapi aku gak direken. Utang akeh gak ono sing nulung. Jaluk SPP jarine kedunyan. Ustaz kok jaluk bayaran SPP. Tapi aku susah karo sing perhatian. Sing perhatian iki tanggoku situk iki. Sing atusan harus ngreken. Situk iki ngreken aku. Mulai omahku, sembakoku sampai anakku sekolah. Wis aku melak agamane wis. Mantul sama muslim. Hati-hati, makanya kita ini harus melek sama keadaan sekitar. Jangan sampai kalau kita merem sama keadaan sekitar yang melek orang lain. Waliyadzubillah. Udah dibaptis, namanya Johannes Antonius Mu'in. 7 hari setelah itu mati. Siapa kita? Tukang adzan enggak, guru ngaji enggak, mimpin tahlil enggak. Apa kita? Allah, ayo umur kita ini isi dengan taat sampai kita meninggal husnul khotimah. Mudah-mudahan husnul khotimah kita semuanya meninggal dalam keadaan yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu,
Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang dikenang akan ibadahnya oleh anak-anak kita, dikenang akan kebaikannya oleh anak-anak kita. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini hadirin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pembuka pada bulan ini. Insyaallah sebagaimana biasa tiap bulan kita akan ketemu dengan pembahasan kitab Syu'abul Iman karya Al-Imam As-Suyuti sebagaimana kita pelajari biasanya. Akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirri asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Wa barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa barik lana fil hal wal ma'al wal ahli wal iyal bi rahmatika ya karim ya muta'al. Waftah alaina wa ala auladina wa ala tullabina futuhan arifin. واختم لنا بالحسنى وانت راض عنا في خير وعافيه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat isyraqnya. Bisa sekarang atau masih mau nunggu, monggo sama-sama ada dalilnya.